Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Wawasan Nusantara dalam Membangun Jati Diri di Tengah Pergaulan Dunia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Reza Saskia Putri dengan NIM 444 22 50 296 dari Fakultas Pertanian, mengerjakan slide 8, 9, dan 10. Yang kedua ada Muhammad Indar Absarudin dengan NIM 444 22 50 300 dari Fakultas Pertanian, mengerjakan slide 11, 12, 13, dan 14. Yang ketiga ada saya sendiri, Ezra Menda Tambunan dengan NIM 444 22 50 302 dari Fakultas Pertanian, mengerjakan slide 6 dan 7. Yang terakhir ada Agnia Koirina Salsabila dengan NIM 444 22 50 36 dari Fakultas Pertanian, mengerjakan slide 3, 4, dan 5. Selanjutnya kami akan memaparkan materi tentang pendahuluan yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Agnia. Untuk Agnia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini ada pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam suku, budaya, bahasa, dan sumber daya alam yang melimpah. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan sekaligus kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Namun, perkembangan globalisasi ini membuat budaya luar semakin mudah mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu, wawasan Nusantara diperlukan untuk menjaga persatuan, meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, serta menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya bangsa sendiri. Selanjutnya ada pengertian dari wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap negara dan seluruh masyarakatnya sebagai satu kesatuan. Walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, seluruh masyarakat tetap bersatu dalam satu bangsa. Konsep ini membantu menciptakan kehidupan yang rukun dan menjaga persatuan di tengah perbedaan yang ada. Selanjutnya ada tujuan wawasan Nusantara. Jadi tujuan wawasan Nusantara ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, wawasan Nusantara juga bertujuan menumbuhkan rasa cinta kepada negara, meningkatkan kebanggaan terhadap budaya Indonesia, serta menjaga identitas bangsa agar tidak mudah terpengaruhi oleh budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Agnia. Oke, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya tentang wawasan Nusantara dalam membentuk jati diri. Wawasan Nusantara dalam membentuk jati diri bangsa adalah pandangan bangsa Indonesia yang menanamkan rasa persatuan, cinta tanah air, dan kebanggaan akan kekayaan di Indonesia. Dengan memahami wawasan Nusantara, masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga keberagaman sebagai pemersatu bangsa. Dengan itu, identitas dan karakter bangsa Indonesia tetap terjaga di tengah pergaulannya dunia. Selanjutnya, ada tantangan di tengah pergaulan dunia. Yang pertama, masuknya budaya asing yang berlebihan. Yang kedua, menurunnya rasa nasionalisme. Yang ketiga, pengaruh media sosial dan teknologi. Yang keempat, kurangnya pemahaman tentang wawasan Nusantara. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijak dalam memilih pengaruh budaya luar dan rasa cinta terhadap tanah air agar jati diri bangsa tetap terjaga. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Saskia.
Untuk Saskia dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang kekayaan negara Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan yang sangat beragam dan menjadi kebanggaan bangsa. Yang pertama itu ada budaya. Indonesia mempunyai banyak budaya dari berbagai daerah seperti budaya Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bali, Dayak, dan Papua. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri. Yang kedua adalah bahasa daerah. Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, terdapat ratusan bahasa daerah, misalnya bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Madura, dan Aceh. Bahasa daerah ini menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Slide selanjutnya. Selain itu, setiap suku memiliki adat istiadat yang berbeda, seperti upacara adat pernikahan, kelahiran, kematian, dan acara tradisional lainnya. Indonesia juga terkenal dengan makanan khas yang lezat seperti rendang, gudeg, pempek, sate, rawon, dan papeda. Kekayaan seni Indonesia meliputi tari tradisional, lagu daerah, alat musik, batik wayang, dan kerajinan daerah. Selain budaya, Indonesia juga memiliki alam yang indah seperti pantai, gunung, hutan tropis, dan laut yang luas. Contohnya itu ada Raja Ampat, Gunung Bromo, dan Danau Toba yang terkenal karena keindahannya. Pada slide ini menjelaskan tentang sikap bangga terhadap kekayaan Indonesia. Kita harus mencintai dan melestarikan budaya daerah. Kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik serta menghargai bahasa daerah. Selain itu, kita perlu memakai dan mempromosikan produk dalam negeri, menjaga dan merawat lingkungan alam Indonesia, serta mempelajari seni dan tradisi daerah. Kita juga harus menghormati perbedaan suku budaya dan agama agar persatuan tetap terjaga. Terakhir, kita perlu memperkenalkan kekayaan Indonesia kepada dunia internasional supaya Indonesia semakin dikenal. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saskia. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Indar. Untuk Indar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi di sini ada ide dan gagasan mengembangkan kekayaan Nusantara. Yang pertama itu mendigitalisasikan warisan budaya, membangun platform arsip digital seperti ensiklopedia budaya interaktif, agar generasi muda dapat mengkaji sejarah, filosofi batik, hingga kearifan lokal. Sehingga generasi muda dapat mengetahui dan bisa menjaga warisan budaya. Tentunya ada literasi digital kebangsaan, itu mengembangkan konten edukasi yang menarik di media sosial untuk memperkenalkan filosofi di balik keberagaman adat istiadat Indonesia, guna menangkal radikalisme dan disinformasi. Tentunya ada optimasi ekonomi kreatif berbasis budaya, dengan mendorong pemanfaatan kekayaan budaya seperti kuliner, kria, dan seni menjadi industri kreatif yang modern, namun tetap memiliki nilai luhur sehingga identitas bangsa menjadi daya tarik ekonomi global. Selanjutnya ada pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, yaitu mengadopsi kembali cara-cara tradisional masyarakat Nusantara dalam menjaga alam seperti konsep hutan titipan atau larangan adat, sebagai solusi berkelanjutan untuk menghadapi krisis iklim global. Selanjutnya. Jadi di sini ada peran generasi muda, yaitu pertama ada agen pemersatu atau bridge builder, menjadi penengah dalam keberagaman dengan mempromosikan sikap toleransi dan moderasi, serta aktif mencegah terjadinya perpecahan di ruang digital. Yang kedua ada pelestarian budaya yang adaptif, tidak hanya menjaga tradisi secara pasif, tetapi berani memodifikasi cara menyampaikan budaya seperti musik kontemporer dengan alat musik tradisional agar tetap relevan bagi generasi yang akan mendatang. Tentunya ada Duta Jati Diri Bangsa, yaitu membawa identitas Indonesia seperti bahasa, etika kesantunan, dan produk lokal dalam pergaulan internasional, baik melalui pendidikan, olahraga, maupun karya digital. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Indar untuk pemaparan materinya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulannya.
Kesimpulannya itu ialah wawasan Nusantara adalah cara pandang yang menyatukan keberagaman menjadi kekuatan. Di era globalisasi, jati diri bangsa bukanlah batasan, melainkan fondasi utama agar kita tidak terombang-ambing oleh pengaruh luar. Dengan pemahaman yang kuat akan identitas nasional, generasi muda dapat menjadi aktor global yang tetap berpijak pada nilai-nilai luhur Pancasila demi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.